Kalau saya pribadi sih gini ya, kalau orang itu mau percaya mau enggak kan masing-masing ya. Ya. Jadi apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya sampaikan, kalau itu memang penyakit medis, ya saya katakan medis. Ya. Kalau itu bukan medis, saya bilang bukan medis ya, ya itulah memang kebenarannya. Urusan orang yang bersangkutan itu mau percaya, mau tidak, masing-masing orang punya pandangan ya, punya argumen tersendiri ya. Untuk percaya boleh tidak. Ya, kalau saya pribadi sih, ya maaf ya, gaib itu ada. Iya. Karena di bawah kolong langit ini semuanya ada. Betul. Mau jin, setan atau apapun bentuknya ada. Iya. Tapi tergantung kita menyikapinya. Ada yang nggak percaya, ada yang memang mereka sakitnya medis, tapi setelah dibawa ke, mohon maaf, ke dukun misalkan ya, dikatakan ini non medis, ini dibikin-bikin. Padahal enggak, memang ada beberapa seperti itu juga. Tapi saya tidak menjelekkan praktisi tersebut. Tapi ada sih seperti itu memang. Tapi saya punya cara tersendiri untuk mendeteksi apakah penyakit ini medis ataupun non medis. Jadi jangan khawatir. Mungkin bagi pemirsa di sini, misalkan saya mau lihat apakah penyakit saya ini medis atau non medis, nggak apa-apa. Insya Allah saya akan bantu sebisa saya, semampu saya, seperti itu. Ya, lalu kemudian pertanyaan saya begini. Selama ini kalau boleh tahu, Sensei sendiri lebih banyak buka praktek di mana? Di Jawa Timur, di Jakarta, atau di Jawa Tengah? Mungkin bisa dijelasin, Sensei. Ya, jadi begini, saya kan sudah berpraktek itu kan sejak tahun 99. Jadi kurang lebih 25 tahun ya. 25 tahun. Awal mulai buka di mana tuh? Saya langsung bukanya di Surabaya karena waktu itu papa, saya kan mendampingi papa ya ke Surabaya. Papa saya kebetulan Sensei juga? Sama, Sensei juga. Iya. Dari keturunan ya. Jadi menurun ya? Menurun ya, waktu itu di Surabaya. Nah, tapi saya juga ada praktik di Jakarta juga. Jadi saya di berbagai kota ada. Ada cabang-cabang. Ya? Tapi tetap saya yang menangani. Jadi saya tidak menggunakan asisten atau orang lain. Saya tidak. Jadi saya sendiri karena beberapa pasien, Pak, ya, yang saya tangani itu pernah pada satu ketika sudah sembuh terus ada kendala atau keluhan non medis ya. Saya bilang nanti ada orang saya. Dia bilang saya nggak mau. Kalau nggak sendiri saya. Iya. Nah, seperti yang kebanyakan saya lihat itu kebanyakan paranormal gitu yang pengobatan kan, ketika dia pasiennya banyak itu selalu mengandalkan juga dari kaki tangannya atau kebanyakan apa namanya asisten. Sementara si pasien sendiri itu kebanyakan minta langsung ingin ditangani sendiri oleh si orang ahlinya, gitu. Nah, tapi kalau Sensei sendiri tidak pernah ya, artinya ketika nanti misalnya ada panggilan untuk mengobati di Jakarta, ya berarti Sensei sendiri yang turun saya kan sendiri. Jadi kemanapun misalkan pemirsa di sini mau ada keluhan ya, mau perlu saya, yang penting cukuplah saya untuk datang ke sana. Misalkan kita, ya mohon maaf ya, ada transport ya. Yang penting kita bukan apa ya, yang penting cukuplah untuk kita berangkat ke sana. Ya kenapa tidak? Iya. Ya namanya kita juga saling menolong, dia pun juga harus sama-sama tahu lah. Gitu ya. Jadi saya tidak mengarsip harus sekian enggak, tapi ya kita sama-sama tahu. Tapi kalau masalah itu kan lebih enak dibicarakan lewat telepon. Yang pasti sangat terjangkau. Ya, artinya kalau untuk menolong ini yang penting sampai dulu. Betul. Tolong dulu, tangani dulu ya. Betul. Kalau tujuan saya kan yang penting selamatkan dulu orangnya. Iya. Kalau masalah uang itu bisa diatur. Iya. Kalau memang mampu ya tadi apa namanya? Tapi sekiranya memang tidak mampu ya Sensei sendiri akan menolong dengan tanpa pamrih. Nah, jadi ketika kita berangkat dari rumah ingin berniat nolong, berarti nawatinya kita sudah mendapatkan pahala, gitu. Iya. Sebentar lagi kita jeda. Tetap jangan kemana, ikuti channel kita di Kasakusuk Kehidupan. Terima kasih. Oke Sensei, tadi bicara masalah tolong menolong, seperti apa sih ketika Sensei setelah menolong orang ini, apakah ada biaya-biaya khusus atau
budget khusus untuk supaya orang yang merasa mempunyai keluhan-keluhan ini bisa diatasi. Nah, seperti apa sih umumnya kalau misalnya Sinse sudah menolong orang, atau misalnya bayaran sekian atau harus sekian gitu. Nah, mungkin Sinse bisa dijelasin seperti apa? Iya, baik. Pada dasarnya saya bertujuan untuk menolong. Ya, urusan mereka mau kasih atau tidak, bahkan ada orang yang setelah saya bantu ya, mereka ada yang nggak ngasih. Ya, bagi saya kita sudah memberikan satu pelayanan ya, memberikan satu pertolongan ya, membantulah sesama. Tujuan saya itu aja. Jadi urusan materi Allah sudah sediakan semuanya. Dan kebetulan saya punya usaha sendiri. Oh, jadi sebenarnya dalam hal menolong ini ya bukan komersil untuk memang profesi atau untuk usaha. Tidak, kita hanya membantu menolong sesama manusia, karena kan apakah salah kita menolong ya, dengan tujuan bisa menyelamatkan orang, dengan tujuan bisa mengobati orang itu. Ya mohon maaf ya, urusan sembuh dan tidaknya kan Tuhan yang bisa menyembuhkan, seperti itu. Karena kan gini kok, biasanya yang saya lihat itu seperti kayak di media-media sosial banyak ahli-ahli supranatural, dukun-dukun yang setelah menolong ujung-ujungnya harus nyiapin uang. Nah, kadang-kadang yang saya perhatikan orang lagi sakit ternyata malah dibebani dengan syarat-syarat yang sebenarnya di luar nalar mereka. Kayak contoh misalnya begini, ada orang berobat ke supranatural, yang sebenarnya orang ini yang minta ditolong itu orang tidak mampu, tapi ketika dia berobat ke supranatural tadi malah disuruh menyediakan ayam cemani, berampenya mungkin gitu ya. Kemudian ya artinya untuk syaratnya itu yang berat-berat, kan ayam cemani kan kita tahu mahal bukan kayak ayam kampung biasa atau ayam sayur kan. Lalu kemudian harus ada burung gagak lah, ini itulah segala macam. Nah, bagaimana orang ini mau sembuh ketika dia sendiri sedang butuh pengobatan dari si ahli pengobatan tadi? Malah menurut saya kan akan malah tambah membebankan gitu ya. Nah, kalau menurut Sinse sendiri seperti apa pandangannya seperti itu? Jadi begini, memang ada beberapa cara orang dalam menangani pasien. Mungkin kalau saya pribadi, kita mengobatin atau membantu pasien tersebut, kita dengan apa yang kita skill atau karunia yang sudah Tuhan beri ke saya amalkan ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa orang mungkin disuruh menyediakan ayam cemani atau apa, saya ya memang ada beberapa ya seperti itu ya, tapi menurut saya mohon maaf ya, nggak logis ya, karena kadang-kadang mereka memanfaatkan si sakit ini. Nah itu, makanya saya bilang ini orang dukunnya apa pengen makan ayam bakar, apa pura-pura suruh beli ayam bagaimana? Ya menurut saya kalau memang mau minta ayam bakar ya bilang terus terang aja. Pasti yang kalau beliin pecel ayam kan selesai menurut aku. Iya nggak sih? Ya kan, ketimbang orang lagi sakit datang ke si tempat paranormal lalu disuruh nyiapin ayam cemani, burung gagak, yang saya tahu ayam cemani kan mahal, sangat mahal ya kan, karena itu tergolong ayam hias ya, betul, setahu saya ya kan. Nah, bagaimana si pasien ini akan sembuh? Saya melihat malah justru ini bukannya sembuh, malah pulang-pulang bisa mati karena tertekan suruh beli ayam cemani yang sangat mahal, kena stroke, harganya bisa langsung kena serangan jantung saya seperti itu. Iya. Jadi pandangan saya sih sebenarnya kalau yang tadi metode Sinse lakukan adalah saya tujuan saya menolong bagus gitu, karena tidak membebankan tidak membebankan sama sekali. Apalagi kalau kita mengobati orang itu tanpa syarat gitu. Nah, yang susahnya ini kan masih bagus, kadang-kadang ada selain ayam cemani, burung gagak, sudah nyediain kebo bule. Iya kan? Memang ada beberapa. Ini jangan-jangan orang dukunnya ada. Ini jangan-jangan dukunnya nih pengen korban sapi,
tapi dia agak nyuruh pasien gitu. Iya. Tapi dia pengen makan rendang sapi, tapi belaganya suruh beli syarat kebo bule gitu. Iya. Mendingan kalau butuh makan rendang, suruh makan beli rendangnya aja kan sekali udah matang udah selesai, udah cepet ya nggak sih? Daripada orang sakit disuruh ngeliatin kebo bule ya kalau orangnya mampu. Nah kalau nggak mampu coba bayangkan. Iya. Apa pulang-pulang dari tempat si paranormal ini nggak langsung stroke? Ya nggak? Karena keberatan. Betul sekali. Nah, umumnya orang yang membutuhkan pertolongan itu kan orang yang memang betul-betul tidak mampu. Jadi menurut saya, kenapa sih harus yang aneh-aneh gitu? Iya. Menurut saya sih kalau seperti itu lebih baik dihindarkan aja. Ini menurut pandangan saya ya. Iya. Lebih baik kalau sekiranya si praktisi supernatural tersebut, mohon maaf ya, bukan kita menjelekkan, mintanya yang ini itu lebih baik dihindarkan aja. Iya. Lebih baik kita pakai logika aja. Betul. Karena satu penyembuhan itu, walaupun itu mau non medis, diguna-guna atau segala macam, menurut saya nggak perlu menyediakan darah ayam cemani dan lain sebagainya. Memang di tempat kami di Kalimantan ada ritual-ritual seperti itu memang, tapi alangkah baiknya kita tidak membebankan kepada pasien tersebut gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah kalau boleh tahu biasanya kalau untuk orang-orang paranormal itu seperti ayam cemani, darahnya ayam cemani itu sebenarnya untuk apa sih gunanya? Kalau pada dasarnya itu karena ayam cemani itu kan ayam yang digemarin goib ya, bangsa jin gitu. bangsa jin. Karena yang serba hitam. Maksudnya jin itu suka bakar ayam cemani atau gimana? Coba bisa dijelasin lebih detail gitu. Ya, itu kan istilah ya. Jadi seperti kayak ada kucing hitam ya. Jadi identiknya dengan aliran hitam. Seperti itu. Tapi menurut saya sesuatu hal yang kita memang niat untuk mengobati seorang pasien, mau itu pasien itu kerasukan apapun, menurut saya sih nggak perlu ya ayam cemani, karena bukan jalan satu-satunya untuk menyembuhkan pasien dengan ayam cemani itu. Memang ayam cemani itu melambangkan goib ya, karena sesuatu yang disenangi, disenangi gitu oleh bangsa jin tersebut, supaya si jin ini bisa keluar dari tubuh si pasien yang sakit. Tapi ada tidak baiknya juga, setelah dikeluarkan dimasukkan jin yang baru ya nggak sembuh-sembuh. Iya. Seperti itu. Saya punya metode tersendiri yang tanpa menggunakan itu aman, tidak ada tumbal segala macam ya, karena Tuhan atau Allah memang memberikan saya kemampuan yang harus saya amalkan, yang harus saya tolong ke orang. Pada saat orang itu benar-benar membutuhkan, pasti akan saya tolong. Nah, kok menanggapi tentang masyarakat yang akhir-akhir ini banyak orang yang kekurangan, kemudian ekonominya berkurang, sampai kemudian terjadi banyak perceraian, kemudian banyak mereka melakukan hal-hal yang keluar dari agama, akidah. Nah, lalu pesan-pesan seperti apa yang Shinsei bisa berikan kepada seluruh penonton? Misalnya kayak gini, banyak orang yang mengalami kesulitan, akhirnya mereka berpikir sampai harus pergi ke candi-candi, gua-gua, kemudian tempat-tempat sakral untuk mencari kekayaan. Nah, cara pintas ya. Cara pintas. Nah, menurut saya kan sebenarnya itu tidak dibenarkan oleh agama manapun. Nah, menurut Shinsei sendiri seperti apa pesan moralnya untuk seluruh masyarakat yang mengalami kesulitan? Ya, baik. Jadi begini ya, yang perlu kita tegaskan di sini adalah yang pertama, jangan mudah tergiur dengan janji-janji setan. Karena apa? Karena setan itu sangat mudah memberikan satu kekayaan. Bujuk rayu yang menyesatkan lah istilahnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memuja itu pun termasuk kan, ya mohon maaf ya, menyekutukan ya Allah ya. Jadi tidak senang seperti itu. Jadi kita pada intinya adalah kita dari Allah, kita kembalikan pada Allah aja. Tetap berpegang teguh pada
sesuai dengan akidah dan Akidahnya, agama kita ya. Betul. Jadi itu salah satu ya dari yang dibenci sama Tuhan atau Allah ya, menyekutukan Tuhan ya. Yang kedua mungkin murtad ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, sampai jalan pintas, keluar dari akidah atau agama. Itu menurut saya sesuatu hal yang tidak bisa ditoleransi ya, tidak bisa diampuni lah. Artinya jangan sampai kita melakukan seperti itu. Jangan sampai, betul. Karena apa? Itu turun temurun, dosa itu tidak akan bisa diampuni. Seperti itu. Dan kita seperti kayak ke pesugihan dan segala macam, dosa itu kan turun temurun tetap akan diperhitungkan. Betul. Makanya ada yang istilahnya orang itu sampai kena dosa sampai ke anak cucu turun temurun itu sampai kena terus. Itu nggak ada habisnya ya, nggak bisa selesai. Betul. Karena apa? Karena mereka sudah termasuk sesuatu hal yang musyrik ya. Betul. Dan menyembah candi dan segala macam gitu ya. Dan kesepakatan setan itu bisa sampai ke 7 turunan ya. Oh iya bisa. Iya. Betul. Jadi jangan sampailah kita terjebak dengan rayuan setan ya. Kita tetap berpegang teguh pada agama kita masing-masing. Betul. Mau agama apapun itu baik ya. Jadi janganlah kita menyimpang dari ajaran agama. Mau agama Kristen, Buddha, Islam atau apapun, menurut saya bagus. Yang tidak bagus adalah menyekutukan Allah itu, menyekutukan Tuhannya. Betul. Itu nggak boleh. Janganlah, ibaratnya sudah kita syukurin aja apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah Allah kasih kepada kita, kita syukurin. Ya, karena semakin kita bersyukur maka nikmat kita akan semakin bertambah ya. Iya. Betul. Kalaupun misalkan bagi orang yang bilang aku nggak ada kemajuan hidupku susah, nah itulah coba dikonsultasikan kepada pakar-pakar yang memang berkompeten di bidangnya, yang sekiranya mohon maaf tidak menyimpang dari ajaran agama. Iya. Gitu. Jadi ada poin-poin mungkin yang mungkin disampaikan supaya Pak orang ini gimana caranya supaya rezekinya bisa naik. Iya. Ya. Nah, Shinsei, ada satu pertanyaan lagi yang belum saya sampaikan. Kira-kira pengobatan apa saja yang bisa Shinsei tangani selain tadi ada pengobatan misalnya kayak kiriman guna-guna telur santet dan lain sebagainya. Kira-kira pengobatan apa saja yang bisa Shinsei lakukan? Nah, baik. Jadi saya bisa untuk membantu seseorang atau pasien dalam segi buka aura. Jadi mungkin bagi pemirsa di sini mungkin yang merasa auranya tertutup misalkan seperti itu ya, mungkin bisa dikonsultasikan dulu. Jadi kalau memang itu perlu kita buka aura ya kita bantu buka aura. Yang pertama, yang kedua mungkin untuk karir. Tapi semuanya itu tidak menyimpang dari ajaran agama. Oh iya, tadi Shinsei pernah bilang juga bisa membersihkan aura negatif. Betul, ya? Bisa. Jadi gini ya, kadang-kadang orang itu kenapa ada aura negatif? Karena ada namanya hukum karma, tabur dan tuai. Jadi mungkin kita pada dulunya pernah menabur satu kesalahan atau dosa. Betul. Akhirnya saat ini kita menuai satu dosa juga. Nah, itulah yang harus kita selesaikan ya. Kita selesaikan, kita bersihkan, yaitu kita membuang karma buruknya itu. Karma buruk. Ya, sehingga kedepannya si pasien itu bisa mendapatkan satu mungkin rezeki, mengalirnya mungkin lancar ya, karirnya juga baik, meningkat. Seperti itu. Jadi memang harus dipotong ya, atau dibuang energi negatifnya ataupun karma buruknya gitu. Kadang-kadang karma buruk itu bukan dari kita sendiri, mungkin dari atas-atas yang mungkin kita tidak tahu. Berarti dari misalnya orang tua kita. Betul sekali. Kayak kita yang pernah melakukan kejahatan atau dosa gitu. Jadi bisa jatuh ke anak cucu ya. Betul sekali. Jadi hal seperti itu sering terjadi. Atau bisa jadi kita sendiri yang melakukan tapi lupa. Ya, mungkin pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Oke. Iya. Banyak seperti itu dan nggak menutup kemungkinan ya orang-orang pelaku pesugihan itu begitu dia sudah enak, ya kan, terus dia tiba-tiba anak-anaknya kan gitu kan seperti mengambil rezeki terlebih dahulu ya. Jadi anaknya tiba-tiba hidupnya susah. Nah, dia menyalahkan Allah atau Tuhan. Nah, padahal
kesalahan dia sendiri. Kesalahan kita sendiri. Betul sekali. Ya itu memang harus kita buang karma buruknya. Nah, itu nanti kalau memang ada, insya Allah kita akan bantu. Oke. Demikian bincang-bincang saya dengan Shin Seyo. Terima kasih Shin Seyo sudah menyempatkan hadir di studio kami. Dan jangan lupa ikuti terus Kasakusuk Kehidupan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.